Halo sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Nah, untuk pembahasan kita kali ini itu tentang penyetelan ulir close, stud close ya, untuk gigi racking. Nah, karena kemarin ada kejadian punya motor konsumen, dia baru ganti kampas kopling sendiri. Ya, ganti kampas kopling sendiri di rumah dan berhasil terpasang. Tapi setelah itu dites, ternyata koplingnya dia nggak berfungsi ya. Nah, koplingnya dia nggak berfungsi. Nah, memang kalau kita untuk penggantian kampas kopling itu gampang, mudah ya gantinya itu. Karena nggak perlu buka rumah kopling atau gigi kopling itu nggak perlu buka. Cukup buka bak kopling, udah kelihatan ya langsung. Buka pakai kunci 8, udah langsung kelihatan. Bisa langsung ganti. Untuk tutorialnya penggantian kampas kopling juga banyak ya di YouTube. Dan untuk di video saya juga ada. Nah, jadi itu dia ganti kampas kopling sendiri di rumah, dites, koplingnya nggak berfungsi. Ada juga orang koplingnya selip, ya koplingnya tetap selip padahal kampas kopling sudah diganti baru. Nah, jadi untuk kejadian kemarin dibawa ke bengkel saya. Nah, setelah itu saya cek, nah ternyata ulir close-nya itu dia nggak disetting, nggak disetel ya. Nah, jadi untuk setelannya itu masih seperti yang lama. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk setiap penggantian kampas kopling wajib setelan kopling ini juga disesuaikan ya, ulir close-nya ini, karena dia beda untuk ketebalan kampas koplingnya dari yang lama dan yang baru. Jelas lebih tebal yang baru ya sedikit, walaupun kelihatannya itu sedikit lah, hitungannya 0,0 sekian mili. Nah, tapi kan kalau ada 6 biji atau 5 ya berpengaruh ya. Nah, walaupun tipis-tipis dia. Oke, jadi untuk ganti kampas kopling kita harus setel ulir close-nya juga ya. Untuk cara setelnya akan saya perjelas di sini. Untuk pertama kali buka tutup ininya, tutup baknya ya, nggak usah buka semua, cukup tutup tutup depan ini aja, buka tutup magnetnya ya. Nah, ini menggunakan kunci L. Nah, untuk aslinya itu dia menggunakan, dia bautnya kembang ya, obeng, obeng kembang. Ada juga ya yang sudah dimodif pakai L atau menggunakan kunci 8. Nah, oke ya. Nah, jadi ini untuk baut setelannya. Nah, ini ketika kopling ditarik, nah maka baut ini akan maju maju ke dalam, mendorong lidi close dan mendorong tutup rumah koplingnya ya. Nah, oke. Jadi untuk pertama kali untuk cara penyetelannya itu, ini kita kendorkan dulu murnya nih. Ini kunci 10 ya. Kunci 10 kita kendorkan. Nah, oke ya. Jadi sebelum kita setel, pertama kita kendorkan ini. Lalu, nah untuk yang di handle ini kita majukan ya. Bentar. Nah, ini kita kendorkan dulu ya. Nah, kita kendorkan dan kita majukan. Kita kencangkan ya. Ini untuk penyetelan yang di atas. Kita mentokin ke bawah gini. Nah, jadi supaya ketika di bawah sudah setel, tapi di sini dia kurang, maksudnya dia kurang ke depan ya, bisa kita setel dari sini untuk settingan dari handle-nya. Nah, jadi untuk pertama kali ini kita majukan,
kita kencangkan ya, mentokkan. Nah, baru kita bebas untuk menyetel bagian bawah. Oke, untuk pertama kali tadi sini udah kita kendorkan ya, 10. Nah, baru ini kita putar pakai obeng belah, obeng kecil ya, obeng minus. Nah, kita kendorkan dulu ya. Ini kita setel ulang lagi nih koplingnya. Oke, kita kendorkan. Baru kita majukan, kita kencangkan. Nah, tapi pakai perasaannya. Nah, di sini dia untuk settingannya. Kalau dia terlalu kencang, terlalu menekan, maka kopling akan selip. Walaupun di handle close, di setel dekat, tapi kalau bautnya ini setel kencang dia, setelannya, maka tetap selip. Walaupun kampas koplingnya baru ya. Nah, jadi seperti itu. Ini kita pakai perasaan. Kencang. Nah, ini udah terasa kencang ini. Ini ringan, agak berat, agak berat. Nah, dan ini keras. Keras ya. Nah, setelah itu kita kendorkan sedikit. Nah, cari mana yang dia ringan. Oke, sepertinya masih kurang, sepertinya ini masih kepadatan. Karena kalau kepadatan dia nanti bisa selip kalau masuk gigi ya, masuk gigi 3 atau 4, 5-nya dia masih selip. Jadi usahakan ini agak longgar aja, jangan terlalu padat. Nanti bisa kita lanjut di setelan di atas, setelan handle close-nya. Oke, jadi seperti ini. Di sini dapatnya ya. Oke, setelah seperti ini kita tahan. Kita masukkan di 10, kita tahan dengan obeng, baru kita kencangkan murnya. Nah, supaya untuk baut ini setelannya nggak berubah ya. Dan fungsi mur ini untuk pengunci dari setelannya ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, setelah seperti ini kita lanjut ke penyetelan di handle close-nya. Nah, jadi di sini untuk penyetelan akhir. Inilah penyetelan akhirnya ya. Nah, untuk ini setengah lah, ini setengah ya. Nah, kalau saya tuh sukanya itu yang keras koplingnya. Nah, seperti ini. Ya, dia setel padat. Karena untuk setelan padat itu dia enak. Dia kopling, dia kampas kopling bisa ngebuka, ya bisa ngebuka lebar. Gak setengah-setengah. Jadi untuk kampas kopling itu bisa lebih awet. Karena ketika ditarik, dia tuh ngebukanya lebar ya. Nah, jadi dia tuh bebas dari gesekan. Tapi kalau dia setelannya sedikit seperti ini, nah seperti ini gini, dia tuh kampas koplingnya nggak awet, kurang awet. Karena dia ketika ditarik, itu nggak seluruhnya kampas kopling bebas. Nah, jadi dia masih bergesek. Nah, jadi itu dia menyebabkan kampas koplingnya aus. Nah, tapi ya selera orang beda-beda ya. Ada juga yang maunya sedikit, ada juga yang maunya itu jauh jaraknya ya. Jarak koplingnya itu jauh, ada yang jarak koplingnya dekat. Nah, itu tergantung selera masing-masing lah. Tapi untuk minusnya seperti itu. Untuk kampas koplingnya dia nggak awet kalau setting dekat. Karena ketika ditarik, nah dia kampas kopling nggak terbuka lebar. Dan untuk netralnya juga susah, untuk oper giginya juga susah. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau saya lebih enak jauh. Nah, oke ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Satu lagi untuk perawatannya, ini jangan lupa ya, kalau kering dia dikasih oli. Nah, jadi supaya itu
supaya ulirnya itu dia selalu basah, selalu ada pelumasnya ya. Jadi untuk di bagian baknya itu di baknya ini dia nggak cepat haus ya, karena kalau nggak ada pelumasnya itu bak dan ulirnya itu cepat haus karena nggak ada pelumasnya. Jadi dia tuh seret ya, dipaksa dipaksa keras keras, nah jadi dia tuh tergores makan. Nah itulah yang menyebabkan ulir close aus dan bak kopling aus. Nah tapi kalau masih bawaan baknya ya, sampai sekarang itu ya wajar karena udah berapa tahun ya untuk pergantian bak kopling dan ulirnya itu wajar. Nah jadi untuk perawatannya itu seperti itu, sering dibuka, kasih oli, kalau seret terasa seret ya kasih oli, maka akan kembali lancar untuk koplingnya ya. Nah satu lagi ya, untuk kopling bawaan ini usahakan di bautnya ini harus padat semua, jangan ada yang nggak kepasang, harus dipasang semua di bawah ya. Nah karena supaya dia itu kalau di kopling dia itu fokusnya menekan. Kadang ada juga ketika di kopling, nah dia tuh baknya tuh main ya, nah dia baknya kebuka gini. Jadi usahakan untuk bautnya ini harus kuat semua, harus padat. Kalau ada yang dol ya diperbaiki ya, ditap ulang kembali, jangan sampai nggak dipasang. Kalau nggak dipasang itu bisa bisa nggak maksimal koplingnya lah, karena dia fokusnya itu nggak menekan kopling. Nah seperti itu ya. Nah jadi seperti itu untuk kalian yang sudah paham untuk penggantian kampas kopling ya racking ini. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Kita buka tutupnya, lalu kita kendorkan mur penyetelannya ya, mur 10. Lalu untuk atasnya kita kendorkan juga, kita kencangkan, kita setelkan kepadatan ya, mentokan. Baru ini bautnya kita kendorkan menggunakan obeng, kendorkan, lalu kita kencangkan lagi sampai keras, lalu kita kendorkan sedikit, lalu kencangkan ini murnya, kita kunci, lalu tes jalan. Kalau dia masih slip ketika masuk 3 atau masuk 4-nya, maka kendorkan sedikit lagi, kendorkan sedikit lagi ya. Nah jadi seperti itu untuk penyetelannya ya. Cari sajalah setelannya untuk kopling ini, jadi cari pelan-pelan ya sampai bisa. Nah jadi seperti itu caranya. Oke ya teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga bisa mudah dipahami ya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa juga klik tombol like-nya. Oke.